Halo teman-teman, balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Masih edisi vlog gue solo ya, edisi vlog yang solo ya, artinya gue sendiri ya guys. Dan ini adalah video gue ketiga yang membahas mengenai villa ya. Pastinya villa budget minim, menurut gue budget minim ya. Kalau kalian, nanti kalian komen aja setelah nonton video ini, kira-kira menurut kalian ini budget minim apa enggak? Tapi kalau menurut gue ini masih budget minim. Untuk harganya 1,5 juta di weekday bisa 40 orang ya. 35 orang sampai 40 orang dengan 4 kamar. Ya, harganya itu 1,5. Kalau misalnya 40 orang dibagi 1,5 berarti satu orang nggak nyampe 50.000. Jadi gue bilang masih budget minim. Ya, villanya kayak di belakang gue namanya Villa Firdaus yang berada di Taman Safari. Gua ada video perjalanannya, nanti kalian cek aja. Jadi dia di belakang Taman Safari. Pokoknya dari villa ini ke wisata Taman Safari itu dekat banget, paling 1 kiloan lebih aja. Oke guys ya, ini adalah video ketiga gue yang membahas villa ya. Jadi total ada 5, jadi gue kenal satu manajemen ini ya. Manajemen ini ownernya Pak Bobi. Makasih Pak Bobi udah diizinkan untuk mereview villa-villanya. Jadi manajemen ini semacam Red Door atau Oyo kalau untuk penginapan, Red Living atau Panoramik kalau untuk apartemen. Tapi kalau untuk yang villa dia namanya nanti gue kasih tahu. Namanya gue bilang aja manajemen ini. Kenapa gue nggak spill namanya? Karena nanti gue pengen kalian follow TikTok gue, follow IG gue, terus DM gue akan kasih tahu nama manajemennya sama nomor WA-nya. Jadi gunanya itu, makanya gue nggak spill. Karena jujur nama manajemennya ini ada di IG juga, IG-nya juga ada, ya. Itu gunanya gue nggak spill. Ya guys ya, jadi ini adalah video ketiga, nanti ada yang keempat, ada yang kelima. Jadi kalian kalau misalnya kalian liburan ke puncak, rame-ramean, kalian pengen referensi sebuah villa, mudah-mudahan video gue bisa ngebantu kalian ya. Dan video-video sebelum gue bisa ngebantu kalian. Jadi itu memang sebenarnya ini bukan segmen traveling budget begini. Memang ini gue juga bingung ini bisa dibilang masih segmen traveling budget minim atau enggak. Karena kalau namanya budget minim penginapan yang under 300, under 200, under 100 ya. Cuma gue pikir ini masih budget minim karena banyak di komen juga kalian minta review villa-villa yang kapasitas besar. Dan kalau kalian patungan jadinya budget minim, itu gunanya. Kenapa? Makanya gue bilang budget minim. Jadi budget minim kalau patungan. Kalau kalian yang bayar sendiri jadinya mahal. Jadi harus patungan ya. Dan namanya sebuah villa ya udah pasti fasilitasnya meja biliar, kolam renang privat, karaoke, dan kamarnya banyak ya. Di sini udah semua disediakan dan ada halamannya buat anak kecil bermain ya. Pokoknya kalian stay tune aja video ini biar tahu apa kekurangannya. Tapi gua nggak akan sebutin kekurangannya secara keseluruhan karena jujur kalau untuk tahu sebuah kekurangan sebuah villa kalian harus nginepnya rame-rame. Misalnya 30 orang, 40 orang, karena gua nginepnya cuma sendiri, paling gua akan kasih kekurangan yang menurut mata penglihatan gua aja sekilas ya. Dan ngomong-ngomong kenapa gue pakai baju Mitsubishi, jadi kalian pasti tahu kalau nonton video-video gue sebelumnya, gue sekarang udah kerja di Mitsubishi. Jadi mungkin kedepannya TBM akan jarang-jarang buat video seputar TBM karena gue udah kerja jadi nggak bisa seenak gue. Dan kalau gue udah achieve jualan, gue akan izin untuk vlog ya. Jadi syaratnya itu baru gue bisa ngevlog, makanya gue harus jualan dulu. Namanya sales, target jualan udah achieve, dia biasanya bisa izin. Ya sebulan seminggu masih bisa lah guys. Makanya kalian bantu gue dengan mereferensikan top saudara kalian, bos kalian, saudara kalian lagi nyari mobil Mitsubishi, truk, Expander, Pajero, infoin ke gue, nanti kalau di ring gue kasih komisi buat kalian. Pokoknya secara nggak langsung kalian udah support channel TBM juga. Itu gunanya gue sekarang pakai baju Mitsubishi. Jadi gue pengen personal branding kedepannya untuk channel-channel traveling budget minim. Kalau inget mobil Mitsubishi, inget Vicky traveling budget minim. Yaudah kalian stay tune video gue yang ketiga, pembahasan villa di channel traveling budget minim. Oke, stay tune terus. Intro, thank you.
Masih pembahasan gue mengenai villa ya guys. Ini adalah video gue yang ketiga di manajemen ini ya. Jadi gue kenal manajemen ini, ownernya kebetulan Pak Bobby menyuruh gue review villanya. Total semua villanya ada 20-an lebih. Cuma karena waktu gue mepet, gue cuma minta 5 aja. Jadi akhirnya gue nge-review villa-villa dia 5. Nah kedepannya masih ada villa yang keempat dan yang kelima. Dan ini adalah pembahasan villa yang ketiga guys. Dan kalau kalian lihat di jalanan ini, kita belok kanan ya ke arah Taman Safari. Memang lokasi villa ini berada di dekat wisata Taman Safari. Jadi kalau yang kemarin-kemarin di daerah Cisarua bawah, kalau sekarang nih kita di daerah Taman Safari ya villanya. Nama villanya adalah Villa Firdaus. Lokasinya berada di dekat wisata Taman Safari ya. Kalian pokoknya ngikutin peta gua aja biar kalian nggak nyasar guys. Pokoknya untuk lokasi jalannya gampang banget lah, nggak susah ditemukan maksud gua. Mudah-mudahan review villa-villa gua ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi nyari villa buat rame-rame di puncak. Video-video gua tentang villa ini bisa ngebantu teman-teman ya. Jadi paling nggak gua bisa ngasih referensi sebuah villa kepada teman-teman yang nonton video gua. Dan kalau menurut kalian ini budget minim atau enggak, kalian komen aja ya. Karena sekali lagi namanya villa itu baru murah kalau patung-patungan guys. Yaudah, gue akan cepetin video ini biar durasi nggak kelamaan. Kalian stay tune aja. Thank you.
Oke guys, gue baru nyampe di villa yang ketiga. Ini di belakang Taman Safari ya. Namanya Villa Firdaus nih. Kalau kalian lihat sekilas ya, di sini ada taman yang besar. Itu kolam renang harusnya yang di atas ya. Gue naik dulu ke atas ya. Nah, di sini ada 2 gedung ya. Gedung pertama di atas, gedung yang kedua di bawah. Yang kedua ini ada 1 kamar dan ruang karaoke dan meja biliar. Kita lihat ke atas ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Ngomong di belakang aja. Ini ya kamarnya? Ya. Firdaus. Hari ini kosong kan? Iya kosong. Malam minggu kemarin ada? Ada. Kemarin ada? Pokoknya malam Sabtu malam Minggu ada. Oh, malam Sabtu malam minggu ada. Iya. Karaoke di sana ya, bukan sini? Iya, kalau di bawah buat karaoke sama biliar kamar 1, kalau di sini kamar 3. Ini kamar utama. Berarti total kamar 4? Iya. Sok aja ya ditinggalin ya. Iya boleh, tinggal aja. Ya, sok aja. Ini kamar utama guys ya. Ini adalah bangunan yang di atas ya guys ya. Kita lihat lagi. Ini kamar kedua. Ada meja makan di sini. Ini kamar ketiga. Ini ruang dapur. Bisa masak ya. Rice cooker, dispenser, kulkas 2 pintu. Dan ini toilet sharingnya ya. Toilet sharing untuk kamar kedua dan ketiga. Kamar yang keempatnya beda bangunan guys ya. Oke, ini ada balkon belakang ya, ruang belakang yang ada atapnya. Ini ada pohon cempedak ini kalau nggak salah, nangka ini. Oh, ada taman kecil di belakang. Oke guys ya. Ini adalah bangunan yang atas ya. Jadi dua bangunan di satu kawasan. Ya. Ini villa yang ketiga ya guys ya, ngomong-ngomong di belakang Taman Safari. Jadi gue total ada 5 villa nih di trip kali ini. Nah, ini kamar utama nih. Coba kita lihat toiletnya ada water heater belum? Mana sih airnya? Kayaknya belum dari water heater. Secara kayaknya nggak water heater ini. Jadi gua. Kita lihat yang bagian bawah. Oke guys, ini yang bagian bawah nih. Meja biliar. Terus ada tulisan-tulisan ya. Ini buat karaoke-nya. Pasti udah smart ya, biasanya mah udah smart guys. Ada sofa. Oh, ini kamar yang keempat, gede sih ini bisa 6 orang, ini bisa. Ini toiletnya guys. Oke. Lokasi di belakang Taman Safari ya. Harusnya dingin sih kalau di belakang Taman Safari ya. Oke, kita balik lagi ke gedung yang utama. Gue tidur di situ. Lumayan gede untuk areanya ya. Untuk 4 kamar, areanya lumayan besar guys.
Di sini juga ada tenda nih, mungkin ini buat anak-anak bermain kayaknya. Sengaja ditaruh. Jadi biasa anak-anak kan suka tidur-tidur di dalam ya. Ada buat ayunan buat anak ya. Itu kayaknya kamar yang buat jaga tuh di belakang. Kamar penjaganya. Dan di sini adalah kolam renang. Ya. Ini kolam renang ya, guys. Ada gazebo santai. Untuk area bagus, cuma untuk bangunan agak lama aja, guys. Dibanding Grand Warrior sama Villa Batu Bata Vilio, ini lebih agak lama untuk bangunan. Tapi yang gue suka nih, areanya luas, guys. Luas, areanya luas. Paling gede ini kayaknya dibanding Grand Warrior, ini masih lebih gede sih feeling gua. Guys, malam guys. Ya, ini gua mau nunjukin suasana malam kalau di villa ini ya. Ya, jadi ini ada TV tapi bukan karaoke-nya di sini, di gedung bawah ya. Gua tidurnya di sini. Jarang ini kita mau kasih lihat suasana malam di sini. Ya, banyak lampu-lampu. Syadu banget, guys. Di atas atap rumahnya ada lampu-lampu kuning ya, seperti yang kalian lihat. Pelangnya nyala. Ya, terus di sini ada tenda buat anak-anak bermain, tidur-tidur di dalam ya kan. Anak kecil kan suka tidur dalam tenda begini guys ya. Sini ada lampu-lampu. Nah ini kalau dari jauh perumahannya kayak gini guys ya. Itu tangganya, di atapnya ada lampu semua ya. Kita ke area kolam renang yuk. Oke, ini adalah area kolam renangnya guys. Bambu-bambu semua ya pinggirannya. Nah ini kalau dari atas kolam renang ya, cakep ya, syadu ya. Nah di sini kalian bisa kongko-kongko sama teman sembari ngeliat view kolam renang. Shadow banget guys. Yang gue suka dari penginapan villa ini ya, Firdaus ya, areanya tuh luas banget guys. Luas banget areanya. Nah guys, ini adalah bangunan untuk karaoke dan meja biliar. Gue udah shoot ya, kalian udah tahu ya. Dan gue nggak akan main-main di dalam karena gue tidur yang di atas guys. Gue nggak main biliar sendirian juga kayak orang bodoh guys. Harus ada teman. Karaoke sendiri juga mana asik sih. Nah guys ya. Nah di sini ada gazebo lagi nih guys ya. Jadi di Villa Firdaus ini banyak area-area buat santai-santai, kongko-kongko teman-teman. Nah guys ya, di situ ada gazebo tuh. Nah guys, di sini ada gazebo. Dan kita balik lagi ke villanya. Oke, gua rasa cukup ya. Ngasih tahu suasana malam di Villa Firdaus ini ya. Gua mau tidur
sebelum tidur ngambil sinematik bentar ya, suasana malam. Dan gue pengen nonton bola karena pada saat ini jam 7 ada Indonesia lawan Cina. Gue pengen Indonesia menang, jadi gue harus nonton. Ya kurang lebih kayak gini suasana malamnya. Oke, lanjut ke video besok. Gue akan main drone ya, seperti biasa. Video villa nggak usah panjang-panjang, nggak usah bertele-tele, kasih lihat yang bagian penting-pentingnya aja. Oke, sampai ketemu besok. Kita lanjut ke video. Pagi teman-teman, seperti biasa ya, gue pengen main drone, pengen nunjukin penginapan ini dari atas, kurang lebih kayak gimana gambarannya ya. Dan view-nya dapat apa aja, cuma untuk view jujur banyak kehalang rumah-rumah, banyak kehalang pohon. Jadi posisi kita kayak ada di lembah sih. Enggak yang lembah banget, tapi agak di bawah lah dibandingkan gedung-gedung yang lain. Yaudah gue terbangin dulu deh guys. Oke, ini gue ya. Ya, ini gue. Halo. Oke, gue mundur lagi ya. Nah, ini adalah Villa Firdaus ya, kalau dari ketinggiannya. Dan yang gue tandain itu adalah gedung karaoke-nya. Jadi Villa Firdaus ini ada gedung atas dan gedung bawah. Gedung atas 3 kamar, gedung bawah 1 kamar dengan meja biliar, ruang karaoke ya. Dan yang gue tandain lagi ini adalah rumah yang jaga. Dan yang gue tandain lagi ini ada gazebo di dekat bangunan atas kamar gua ya. Kita mundur lagi, di sini ada tanaman ya, ada kolam renang, ada taman sorry. Dan kurang lebih segitu dah areanya ya. Dan penginapan ini dikelilingin sama villa-villa guys ya, banyak banget. Kalian lihat dah, kalau dari atas ini kolam renangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, itu adalah villa semua guys. Jadi di daerah sini nih villa semua guys ya. Coba kita lihat ke belakangnya, pemandangan apa. Oke, ke sebelah sini ada apa? Sebelah sini ada apa? Oh, ini Gunung Gede ini kayaknya nih. Cuma ya itu, kita nggak terlalu kelihatan guys, karena posisi gue tuh berada di lembah guys, paham ya maksud gua. Dan ini adalah villa gua. Terus ngomong-ngomong di mana ya Taman Safari ya, coba kita lihat ya, kita tinggiin ya. Di mana kamu Taman Safari? Villa semua ini, nggak ada Taman Safari guys. Harusnya dekat ya Taman Safari. Di mana Taman Safari? Gak terlalu kelihatan guys Taman Safari. Harusnya dekat sih dari sini guys. Dan gue rasa cukup lah guys video gue ya. Gue pengen sinematik dulu. Thank you yang udah nonton ya. Lanjut ke video berikutnya. Thank you. Firdaus. Oke teman-teman ya, sekarang gue lagi ngobrol-ngobrol sama yang jaga nih. Ini adalah villa ketiga yang gue review dari manajemen ini ya. Dan ini adalah dengan Pak siapa? Pak Komeng Pak. Pak Komeng ya. Iya. Pak Komeng ini yang standby di Firdaus. Jadi kalau kalian nanti mau nyewa di sini, pasti nanti ketemunya sama Pak Komeng karena dia tinggalnya di belakang dari villa ini, bener ya? Iya, standby terus kan di sini? Standby Pak, non-stop 24 jam. Pak ngomong-ngomong, villa Firdaus ini kapasitas bisa berapa orang Pak? Kapasitas 35, 40 masih boleh? Masih boleh ya? Iya. Dan kalau untuk mobil kira-kira parkir paling banyak pernah di berapa tuh? Parkir paling banyak itu sampai halaman ya? Sampai halaman itu paling banyak lah? 16 sampai halaman tuh. 16 mobil? Ya. Buset. Berarti halamannya hilang dong? Kepake. Hilang dong halamannya. 16 mobil berapa orang itu? Itu 35-an. Jadi 1 orang bawa mobil. Oh jadi semuanya orang kaya ya? Ya. Setiap 2 orang mobil, setiap 2 orang mobil. Aduh.
Tapi masih muat ya. Berarti Masih muat. memang Villa Firdaus ini halamannya gede banget sih. Iya. Pokoknya dia fasilitasnya apa aja Pak yang didapat di Villa Firdaus ini? Saya udah nunjukin juga sih, cuma dari Bapak biar dikonfirmasi lagi iya. aja. Kalau di sini sih banyak Pak kapasitasnya ya. Ada kolam renang privat, iya, wifi, terus karaoke, meja biliar, terus free tenda 2 buat anak kecil ya, buat tidur di tenda-tenda. Biasa orang dewasa sih nggak akan mau ya. Kalau itu juga pasti ada yang mau. Biasanya anak kecil. Terus kamarnya 4. Kamar ada 4, 1 barak yang di bawah dekat meja biliar. Iya. Jadi yang di meja biliar bangunan bawah itu gua ada nunjukin di video, itu ada 1 kamar, cuma kayak bukan kamar sih ya. Iya, kayak barak. Kayak barak ya. Itu kasurnya lebar sih, bisa 6 orang sampai 8 masih muat sih kalau dijejerin ya. Dan di sini ada wifi ya. Kalau sinyal kayak agak kurang di sini ya. Sinyal kurang. Saya perhatiin ya. Sinyal Tri saya kurang, sinyal Indosat saya kurang. Iya. Yang bagus sinyal apa di sini? Kalau saya sih pakai kartunya Tri, Pak. Tri ya. Bagus itu. Tapi di sini ada wifi sih, tenang aja. Dan di sini ada TV 2 di bangunan baru 1, di bangunan yang buat meja biliar 1. Cuma kalau saya perhatikan di sini kekurangannya nggak ada water heater ya. Iya, benar. Ya, nggak ada water heater guys. Jadi itu kekurangan di sini. Oke guys, sekarang gue mau nanya Pak Komeng, untuk harga gimana nih Pak Komeng, di weekday berapa? Kalau di weekday itu 1,5, kalau di weekend itu 3 juta. Kalau di semi weekend itu malam Sabtu 2 juta. 2 juta ya, kapasitas 35 sampai 40 ya. Dengan fasilitas yang tadi barusan gue sebut ya. Dan khusus untuk tanggal merah itu jatuhnya di weekend ya, long weekend misalnya. Weekend. Tapi kalau peak season kayaknya berbeda ya, misalnya Natal tahun baru, Lebaran Idul Fitri. Kalau tahun baru itu harga 11 juta. 11 tapi juta paket kan. Free jagung bakar. 3 hari 2 malam. Ya kalau untuk biasanya peak season mendingan WA aja langsung ya. Nanti untuk manajemen dan WA-nya kalian tinggal DM gua akan kasih ke kalian. Gampang caranya, tinggal DM follow IG TBM, follow TikTok TBM, terus tinggal DM aja nanya, "Mas, nomor WA penginapan Firdaus dong." Nanti gua akan spill langsung ya. Itu aja syaratnya, cuma follow. Dan ini adalah villa ketiga yang gua review ya guys. Sebelumnya Grand Warrior, terus yang kedua Villa Batavilio, yang ketiga sekarang Firdaus. Dan dari semuanya Firdaus ini yang lokasinya paling berbeda yang pernah gua review. Kalau yang lain itu kan di daerah-daerah belakang Pasar Cisarua, terus di belakang seberangnya Pasar Cisarua ya. Betul lah. Kalau ini di Taman Safari guys. Kalau di sini tempat wisatanya banyak kok. Banyak ya. Ini kalau ke Taman Safari dekat kan? Ke Taman Safari paling 10 menitan. 10 menit ya. Terus ada lagi air terjun Curug Cibogo. Curug Cibogo itu dekat? Dekat ke atas, paling 10 menit. Naik motor? Jalan kaki. Jalan kaki 10 menit. Oh, dekat Curug guys berarti ya. Dan yang menurut saya yang paling bagus sih di sini halamannya luas sih. Luas banget, dan ada area buat anak main ayunan, terus anak buat tenda-tenda. Jadi anak pasti suka deh kalau nginep di sini. Karena banyak area permainan untuk anak. Oke Pak, siapa? Komeng. Lupa mulu. Oke Pak Komeng, makasih banyak ya buat waktunya. Semoga setelah video ini tayang makin banyak yang kemari. Hari biasa juga banyak sebenarnya. Kalau di weekend sama malam Sabtu itu biasanya penuh mulu ya. Khusus untuk hari biasa kalian nego-nego aja, bisa dikasih harga kurang kok. Apalagi weekday daripada kosong pasti dikasih kurangin harga. Dan buat malam Sabtu coba aja nego, siapa tahu bisa. Apalagi kalau kalian kesini cuma misalnya ini kan 35 orang, 40 orang, kalian cuma ber-20, ber-15, biasanya bisa harga khusus. Itu biasanya di weekday atau di malam Sabtu, bener ya? Ya, tapi kalau di malam Minggu biasanya akan susah nego. Kenapa? Karena udah penuh dulu gitu loh. Peminatnya udah banyak guys ya. Oke, makasih Mas Komeng. Oke, siap. Sip. Lanjut ke video berikut. Thank you. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian akhir ya, bukan bagian kesimpulan. Kenapa gua nggak bisa kasih kesimpulan? Karena untuk mengetahui sebuah villa itu kekurangannya apa aja, kalian harus menginap rame-rame. Namanya juga kan dia kapasitasnya besar. Dan kalian harus nyobain semua fasilitasnya. Kemarin kayak meja biliar gua nggak nyoba, karaoke-nya gua nggak nyoba, karena menurut gua nunjukin aja kalau di sini ada fasilitasnya apa.
apa aja gitu, karena gue cuma sendiri jadi gue nggak akan nyoba, kecuali ketika gue nge-review villa ini gue rame-rame pasti gue akan nyoba sama teman-teman gue, karena kalau main karaoke atau main meja biliar lebih seru rame-rame lah, kalau sendiri yang ada bete. Ya guys ya, jadi menurut gue kekurangannya kalau dari gue bukan bangunan yang modelnya kayak futuristik terus kayak modelnya tradisional yang bawahnya kayu-kayu semua. Ini kayak villa-villa pada umumnya sih, villa-villa yang agak lama lah ya, tapi untuk dalamnya bersih kok. Tapi yang gue suka dari penginapan ini, kolam renangnya termasuk besar, halamannya besar, terus ada area bermain untuk anak seperti di belakang gue ini, dan lokasinya dekat sama curug tuh. Tadi masnya ada bilang curug apa gue lupa, sama dekat sama wisata Taman Safari. Jadi memang lokasi ini di belakang wisata Taman Safari. Untuk lokasi villanya ya, kapasitas bisa 40 orang. Untuk harganya kalian cek di sini ya. Khususnya weekend, semi weekend dan weekday bisa nego lagi, kalian hubungin aja, nanti WA-nya kalian tinggal follow IG TikTok TBM, IG TBM, follow berbarengan, nanti tinggal DM aja, gua kasih nomor kontaknya. Dan makasih buat manajemen ini, terutama ownernya Pak Bobby, karena gue udah diizinkan untuk menginap di villa yang ketiga. Nanti ada yang keempat, ada yang kelima, pokoknya total semua 5 villa ya. Kalian pantengin aja villa-villa yang gue sebut itu, siapa tahu di antara salah satu dari villa-villa yang gue datengin kalian ada yang suka dan kalian berminat untuk menginap di sana gitu. Jadi gunanya channel Traveling Budget Minim review villa-villa karena buat kasih kalian referensi aja. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya harga 1,5 juta ini dibagi 40 masih budget minim ya. Karena satu orangnya nggak sampai 50.000 ya, dengan catatan kalau patungan. Jadi sekali lagi ini masih budget minim menurut gua ya. Kalian komen aja kira-kira masih budget minim apa enggak. Itu kalau di weekday ya, hitungan kalau di weekdays. Dan sebentar gue pengen promosi bentar ya, karena ini adalah endorse pertama TBM ya. Kalian lihat ya, ini adalah baju buatan teman gue ya. Jadi ini adalah baju full print ya, dari tangan, depan, tangan sampai belakang itu full print semua. Dan ini adalah gambar, kalau kalian tahu ini adalah Samurai X ya, Kenshin. Dan gue suka dengan baju ini, kenapa? Dan gue suka pakai baju ini karena pertama printnya bagus banget ya, jelas detail banget ya, karena temen gue punya mesinnya sendiri, dia langsung produksi sendiri, dia print gambarnya dia langsung cetak menggunakan mesin press. Jadi kalau misalnya yang kayak gini-gini dia dari bahan polos dulu putih, di press lalu gambarnya nempel. Dan kalau yang murah itu, yang murahan ya, biasanya tuh ketika gambar nempel di baju ini dia akan kaku guys ya, bahannya akan tebal dan kaku karena gambarnya itu tebal gitu loh. Tapi kalau di sini kayaknya bener-bener menyatu sama bahan bajunya, jadi bikin pergerakan kalian straight banget tuh, enak banget. Dan ngomong-ngomong ini ukuran 2XL dengan tinggi gua 168 dengan berat gua 75, ini masih agak gede sih menurut gua. Jadi kalau kalian masih lebih tinggi dari gua dan masih lebih gemuk, itu harusnya masih muat ya, karena ini gua masih kegedean nih guys ya. Dan dari semua itu yang paling gokil adalah harganya 30 sampai 50.000 aja. Kalian pantengin live TikToknya di sini nih, Animasik ya. Kalian pantengin aja. Dan buat pengguna pertama TikTok biasanya suka ada potongan lagi, bisa sampai 20 ribuan. Jadi harganya itu tergantung size juga ya guys ya. Bantu-bantu gue juga beli produk dari teman gue ini ya. Dan kalau kalian beli nanti kalian bilang aja infonya dari TBM. Oke, menurut gue kekurangannya paling untuk yang gue lihat ya, kasat mata, yaitu water heater. Jadi dan toiletnya kurang yang wow gitulah. Kalau yang bagus kan ada ininya ya, ada shower di atas ya. Kalau ini enggak, masih pakai gayung ya, masih pakai gayung taruh di ember, itu yang menurut gua agak kurang. Kalau bisa ya kedepannya kalau yang punya penginapan ini nonton ya, toiletnya minimal udah shower ya, dan udah ada water heater. Itu aja sih kekurangannya menurut kasat mata gua ya. Yaudah guys, sampai ketemu next video. Kalau video ini bermanfaat boleh subscribe, kalau nggak bermanfaat nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Dan gua nggak pernah bosan, ingat mobil Mitsubishi, ingat Vicky Traveling Budget Minim. Kalau kalian referensikan gua, kalau ada teman saudara bos kalian lagi nyari truk mobil Mitsubishi atau Pajero dan Expander, nanti ketika dealing gua kasih kalian komisi. Dan pastinya secara nggak langsung kalian udah bantu channel TBM untuk lebih berkembang lagi dan bisa bikin video lagi. Karena kalau gue udah jualan, gue ada duit. Dan kalau gue udah jualan achieve target, gue akan bisa curi-curi waktu dalam 1 bulan seminggu untuk ngevlog lagi gitu guys. Sampai ketemu di villa-villa yang lain ya. Salam dari Puncak, salam traveling budget. Thank you.